Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan membiarkan orang beriman. Tidak akan Allah biarkan. Tidak akan. Maka Allah akan membalas itu, Bapak Ibu. Akan Allah balas. Kita perlu bersabar untuk melihat bagaimana cara Allah membalas. Yang dilakukan oleh Donald Trump hari ini, itu bukan Palestina. Tapi yang dilakukan Donald Trump hari ini adalah pelecehan terhadap Islam. Maka dia katakan, kami jadikan Gaza itu neraka. Allah tidak tinggal diam. Masih ingat Bapak Ibu siapa yang kita ingatkan? Masih ingat Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Itu rumah Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Silakan kalau kalian menghancurkan. Aku cuma minta kambing-kambing aku, kata dia. Masa sekelas Abdul Muttalib yang dipikirkan cuma kambing-kambing dia saja? Kenapa? Karena Abdul Muttalib tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki Ka'bah. Yang memiliki Ka'bah itu Allah. Apa kata Abdul Muttalib? Aku serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah. Rumahnya Allah, urusan Allah. Apa yang Allah ganti? Allah jadikan, kemudian Allah turunkan, Allah kirimkan bara api, batu-batu kecil yang api, yang berapi untuk membunuh musuh. Hari ini Bapak Ibu, Allah tampakkan kekuasaan. Mereka sedang mengancam Allah. Mereka ancam Allah dengan, mohon maaf, menjadikan manusia seolah-olah mereka Tuhan. Donald Trump hari ini menganggap diri dia Tuhan, hanya saja dia tidak seperti Fir'aun. Maghrib ini kita akan coba mencoba memahami ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat ke-4. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yu'fakun. Kemudian kalimat selanjutnya yang tak kalah penting bagi kita hari ini Bapak Ibu, terkhusus hari ini, artinya pada akhir zaman ini. Kata Nabi, ya ayuhan Nabi jahidil kuffara. Kata Nabi kata Allah kepada Nabi, ya ayuhan Nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalimat akhir daripada ayatnya yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, kata Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 ayat yang kita sampaikan di malam hari ini. Ayat yang pertama berbicara tentang wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah dalam Al-Quran, orang munafik adalah musuh paling nyata bagi orang beriman. Maka kata Allah fahdharuhum, arti fahdharuhum itu tinggalkan mereka, jangan duduk bersama dengan mereka. An idza sami'tum ayati, kata Allah, ketika kalian mendengar ayatku, kata Allah, yustahza'u bihi, mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir mempermainkan dan mengolok-olok ayatku, kata dia. Mereka hina ayat Al-Quran, mereka hina Al-Quran, mereka hina Islam, mereka lecehkan Islam, kata Allah. Yustahza'u bihi. Kemudian mereka mengolok-olok syariat-syariat Islam. Kemudian Allah kata, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Tak boleh kita duduk dengan orang-orang seperti itu. Tak boleh kita duduk dengan orang yang jelas-jelas mendukung orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir yang memerang Islam. Tak boleh kita membantu orang kafir yang memerangi Islam. Tak boleh kita duduk bersama orang-orang munafik yang melecehkan Islam, yang tak suka dengan syariat Islam, yang membuat kabur urusan Islam, yang membuat kita ragu terhadap agama Islam. Tak boleh kita duduk. Kata Allah, fala taqudu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Kalau kita masih duduk bersama mereka, kata Allah, idzan antum mithluhum, kata dia, jadi kalian sama dengan mereka, kata Allah.
Ayat selanjutnya yang ingin kita coba angkat Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua yang tadi kita bacakan. Tadi ada 3 ayat, ayat yang kedua. Ya ayuhan nabi jahidil kufar. Nabi, kata Allah, wahai para nabi, kalian perangi orang-orang kafir itu. Perangi. Wal munafik, dan orang munafik. Garis bawahi kalimatnya Bapak Ibu. Wahai para nabi, tolong kalian perangi orang kafir dan orang munafik. Sampai di sini bisa dipahami. Siapa yang disuruh diperangi oleh Allah? Orang kafir, orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu bekerja sama. Kata orang munafik, di mana ada keuntungan di situ ada aku. Kata orang munafik, di mana ada keuntungan di situ ada aku. Tapi kalau tak ada duitnya di situ, tak ada untungnya, dia tak mau. Maka bukan munafik dia. Makanya Allah kata dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kami bertemu dengan orang beriman seperti kalian, kami bersama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau nanti mereka dah kembali kepada setan-setan mereka, kata Allah, mereka akan sama seperti para setan itu. Memang begitu kata Allah dalam Al-Quran. Syayatinihim, berarti kan jamak daripada kalimat syaitan, setan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah kepada Nabi, wahai para Nabi, perangi orang kafir, perangi orang munafik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa orang kafir itu hari ini? Yang dimaksud oleh Allah, orang kafir hari ini yang harus kita perangi, orang kafir yang memerangi kita. Namanya kafir harbi namanya. Kafir apa namanya? Harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang menyerang kita. Contoh, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, Yahudi, Israel, kan begitu. Kalau mereka menyerang kita, kita harus serang mereka. Kita harus serang. Masa mereka serang kita diam, kita terima? Itu namanya bunuh diri. Kebodohan namanya. Tapi perangnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bukan dengan senjata, tapi perangnya dengan otak. Perangnya dengan apa? Tidak dengan senjata. Tapi ada yang berperang dengan senjata? Ada. Apa contohnya yang berperang dengan senjata hari ini? Palestina dengan Israel. Ini tolong Abang Ganting siap-siap. Palestina dengan Israel itu sedang baku hantam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada negara yang membantu Israel, maka kita umat muslim juga harus membantu Palestina. Sampai di sini bisa dipahami. Kata Allah jahidil kufar. Kalimat jahidil kufar di sini, perangilah, jihadlah melawan orang-orang kafir. Bagaimanapun bentuk jihad kita harus lawan. Kata Musda Mulia, salah seorang profesor yang liberal itu, namanya Musda Mulia. Kalau kalian takut, potong nama tu bang. Musda Mulia nama dia, profesor, rektor, dulu pernah jadi rektor Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Win. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kata beliau, jihad itu membangun kebaikan. Jihad itu adalah berdamai dengan keadaan. Jihad itu adalah membuat perdamaian. Sehingga mereka membangun satu perjihadan dengan membangun satu kelompok, namanya kelompok perdamaian. Saya lupa nama lembaganya. Nama lembaganya saya lupa. Kata mereka itu jihad. Jadi jihad membangun kebaikan, perdamaian. Maka dengan bom itu bukan jihad. Dengan melawan itu bukan jihad. Dengan memberontak itu bukan jihad. Kata beliau itu bukan jihad. Kata Musda Mulia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang Bapak Ibu, kalimat yang harus kita pahami adalah kafir. Orang kafir di sini yang boleh kita perang kafir harbi saja. Orang kafir yang menyerang kita. Sekarang pertanyaannya, kita di sini siapa? Umat muslim. Ingat kalimatnya. Bukan kita Indonesia, umat muslim. Sekarang saya tanya, Palestina muslim atau tidak? Muslim. Mereka diserang oleh Israel. Maka apa hukum kita membantu dia?
Palestina. Wajib, bukan sunnah, wajib. Amerika terang-terangan mengatakan, kata Donald Trump, kami membantu Israel. Kami akan gelontorkan dana sebesar mungkin untuk membantu Israel. Kami akan jadikan Gaza itu neraka, kata dia. Ini jawaban yang sangat tepat itu, Bapak Ibu. Tapi uniknya Allah ganti kan. Bapak Ibu tengok hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah. Ingat Bapak Ibu dalam kalimat yang lain, kata Allah di dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan membiarkan orang beriman. Tidak akan Allah biarkan, tidak akan. Maka Allah akan membalas itu, Bapak Ibu. Akan Allah balas. Masalahnya Bapak Ibu, kita perlu bersabar untuk melihat bagaimana cara Allah membalas. Yang dilakukan oleh Donald Trump hari ini itu bukan Palestina, tapi yang dilakukan Donald Trump hari ini adalah pelecehan terhadap Islam. Itu yang paling penting. Maka dia katakan, kami jadikan Gaza itu neraka. Allah tidak tinggal diam. Masih ingat Bapak Ibu siapa yang kita ingatkan? Masih ingat Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Itu rumah Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan, aku serahkan kepada Allah. Silakan kalau kalian menghancurkan. Aku cuma minta kambing-kambing aku, kata dia. Coba, apa kata Abraha? Masa sekelas Abdul Muttalib yang dipikirkan cuma kambing-kambing dia saja. Kenapa? Karena Abdul Muttalib tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki Ka'bah. Yang memiliki Ka'bah itu Allah. Apa kata Abdul Muttalib? Aku serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah. Rumahnya Allah, urusan Allah. Apa yang Allah ganti? Allah jadikan kemudian, Allah turunkan, Allah kirimkan bara api, batu-batu kecil yang api, yang berapi untuk membunuh musuhnya. Hari ini Bapak Ibu, Allah tampakkan kekuasaannya. Mereka sedang mengancam Allah. Mereka ancam Allah dengan, mohon maaf, menjadikan manusia seolah-olah mereka Tuhan. Donald Trump hari ini menganggap diri dia Tuhan, hanya saja dia tidak seperti Fir'aun. Apa yang dia lakukan hari ini? Dia ingin hancurkan semuanya organisasi-organisasi Islam yang memerangi mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini sistem perang mereka Bapak Ibu. Hari ini mereka tampakkan dua sekaligus. Kebencian mereka terhadap Islam mereka tampakkan dengan dua gerakan sekaligus. Satu perang, yang kedua perang pemikiran. Perang mereka hari ini mereka hancurkan. Donald Trump dengan keamerikaannya hari ini ingin ikut membumi hanguskan Palestina. Itu yang dihancurkan sama dia bukan Palestina, umat Muslim. Ingat itu. Kalau mereka katakan ini jalur politiknya antara Israel dan Palestina dan Amerika, salah kaprah. Yang ingin mereka lakukan adalah penaklukan agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalaulah ada unsur politik terhadap gerakan tertentu, baik Taliban, baik yang mereka perangi hari ini, itu sebagai simbol. Kenapa? Karena cuma kelompok-kelompok itu yang berani berjihad hari ini. Cuma 3 kelompok itu. Satu lagi. Kenapa kok cuma itu? Kembali ke Indonesia tak ada yang mau berjihad. Itu kelemahan umat Muslim hari ini. Kelemahan umat Muslim hari ini tidak berani berjihad. Makanya mohon maaf, ketika ditantang untuk bermain dengan masalah hal demikian, mereka lawan. Sekalipun tantangannya harus berhadapan dengan Amerika. Amerika memberikan bantuan kuat kepada Israel. Tapi Allah berkata lain. Di tengah umat manusia yang hari ini mencoba menutup mata, berhenti atau tertahan dengan kondisi mereka dalam memberikan bantuan kepada Palestina, Allah datangkan dari jalan yang lain untuk menghancurkan kenyataannya. Donald Trump menantang Tuhan. Apa dia kata? Akan kami jadikan Gaza neraka. Itu menantang Tuhan namanya. Orang kafir. Maka hukum kita mengatakan berjihad melawan mereka itu wajib sebenarnya. Makanya kata Allah, jahidil kufar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memeranginya?
cara kita memeranginya, jangan tonton film Amerika tuh. Film-film yang ada berbau Amerika jangan tonton. Produk-produk Amerika jangan dibeli. Kalau sudah terbeli biarkanlah. Kalau belum terbeli jangan dibeli. Kalau kita tak sanggup untuk berperang, datang melawan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika, kalau kita usik, kita rusak. Oke, kita tak bisa berperang dengan cara yang demikian. Kita termasuk negara yang lemah, mohon maaf. Kalau memang itu dalam pandangan mereka. Makanya mohon maaf, kenapa Donald Trump berani koar-koar menganggap diri dia sebagai adik kuasa, negara adik daya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Satu. Perang yang kedua yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap umat muslim hari ini, anti-Islam, fobia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Namanya Islamophobia. Simbol Islamophobia hari ini adalah Donald Trump yang dengan lantang mengatakan kebencian terhadap Islam. Sampai di sini paham? Kalau Bapak Ibu tak sadar juga, kita ni tak sadar juga dengan gerakan yang mereka lakukan menghancurkan kita, sampai kapan kita mau sadar? Masih juga kita nikmati produk-produk mereka, masih juga kita tonton film-film mereka, masih juga kita mau, mohon maaf, membantu mereka. Salah satu gerakan yang nampak hari ini kita membantu kaum Israel dan Amerika dengan membeli produk-produk mereka. Yang masih membeli produk Israel dan produk Amerika munafik. Munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini penting Bapak Ibu. Begitu cara dia menghancurkan Palestina, begitu kita bisa diam. Harusnya kita lebih gencar melawan itu. Bagaimana cara kita melawannya? Mendukung Palestina lebih kencang lagi. Bahkan kita harus buat kalau bisa tagar anti Amerika. Kan begitu? Nah, itu muskilah pula nanti. Masalah juga memang. Sampai di sini paham Bapak? Mereka tidak suka dengan Islam. Donald Trump itu tidak suka dengan Islam, anti terhadap Islam, maka disebut dengan Islamophobia. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump dengan gerakan-gerakan mereka untuk merusak Islam? Mereka bangun program-program yang merusak akidah kita. Mereka buat program-program untuk mendangkalkan akidah umat muslim. Hari ini Bapak Ibu, mereka tak lagi sembunyi-sembunyi menghancurkan Islam, tapi terang-terangan. Kalau Palestina bisa mereka taklukkan, maka semua negara Islam dengan sangat-sangat mudah ditaklukkan oleh mereka. Sekarang Bapak Ibu, ini bukan masalah politik, ini masalah agama, Sekalipun Hamas, Taliban, Al-Qaeda berkata tentang politik, tapi sesungguhnya menjaga agama. In tansurullaha yansurkum, kata Allah. Itu kalimat yang harus kita tanam seharusnya dalam diri kita. Tapi kan agama nggak perlu dijaga, kata orang munafik. Kata orang munafik, agama nggak perlu dijaga. Tapi yang ngomong itu siapa? Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mengapa Palestina itu kok masih bertahan di, orang rakyat Palestina kok masih bertahan di sana? Apa yang mereka jaga? Kalau hanya sekedar tanah air saja, saya kira bukan itu menjadi alasan penting bagi rakyat Palestina untuk bertahan. Kalau cuma sekedar tanah kelahiran, itu mudah bagi mereka. Tapi di situ ada kiblat umat muslim yang pertama, namanya Masjidil Aqsa, yang memang oleh kaum-kaum Israel ingin menaklukkan itu. Kelak di akhir zaman Bapak Ibu, semua orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah mereka akan kembali ke tempat mereka untuk memperkuat anggota mereka. Pahami itu. Dalam nanti perang terakhir kita melawan Muslim dengan Yahudi. Itu perang terakhir Bapak Ibu. Dan janji Allah benar dalam doa baginda Nabi. Kata Allah,
Kata Nabi dalam doanya, ya Allah, jangan kau biarkan hambaku atau umatku, mohon maaf, jangan kau biarkan umatku kalah ketika berhadapan dengan musuh dia. Allah jawab, Allah kabulkan. Maka kelak Bapak Ibu, sekalipun ada pertumpahan darah antara Yahudi dan Muslim, orang kafir dengan Muslim, orang Muslim pasti menang. Pasti menang. Tapi kapan? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?